Hari ini happy banget. Handoko botak bagi-bagi angpau. Gongsi, gongsi, gongsi. Beneran kan? Maunya gimmick. Nggak mau syuting lagi. Hah? Karakter siapa tadi? Hah? Alter ego mana? By the way, untung hidung saya tidak operasi. Asli. Halo, welcome di podcastnya Cindy. Halo. 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 Untung Cindy Cantika Putri paripurna hidungnya ya. Gak kenapa-napa. Gongsi, 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 gongsi. Untuk teman-teman kita yang Chinese, sekarang tahun apa? Naga. Naga apa ya? Api, air, tanah? Gak tahu, yang penting naga. Dan buat saya yang bersio monyet, dapat keuntungan yang besar. Gongsi, 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 gongsi. Anyway, Busway, hari ini Cindy akan bercerita. Nggak tahu ngomong apa. Bentar, saya lupa opening saya apa, di program apa. Oh, saya ingat, kita ada di Cerita Cindy. Cerita Cindy kali ini bertemakan gongsi, 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 gongsi. Walaupun nanti ceritanya nggak ada yang gongsi, gongsi, gongsi. Tapi temanya gongsi. Baju saya aja merah. Merah tandanya apa? Gongsi, 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 gongsi. Ada aja yang kita bahas ya. Anyway, by the way, Cindylicious. Kalau kamu mau mengirimkan cerita kamu dibacakan di Cerita Cindy setiap hari Senin, langsung DM ke Avan Putravan 24. Cerita aja langsung, gak pakai password, gak pakai biaya, tinggal bercerita aja. Cerita kamu dibacakan, AdSense masuk, saya yang cuan. Emang itu kan tujuannya dari Cerita Cindy ini. Cuang. Udah, gak usah berlama-lama lagi. Langsung ke iPad saya yang tentunya asisten saya sudah saya marahin karena pakai cover yang jelek. Kita mulai Cerita Cindy pertama. Gongsi, 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 gongsi. Kita mulai. Cerita Cindy pertama. Sejak sebulan yang lalu, aku tahu suamiku selingkuh. Judul, sejak sebulan yang lalu, aku tahu suamiku selingkuh. Awalnya dia nggak ngaku. Akhirnya ngaku setelah 2 tahun berselingkuh. Wow, tidak gongsi ya. Tapi pas ketahuan, dia milih aku dan anak-anak dan langsung meninggalkan selingkuhannya. Aku tanya alasan dia berselingkuh. Jawabannya, karena salah. Apa karena salah? Suami manipulatif. Selingkuh karena kesepian, LDR sama istri. Makanya sudah 2 tahun selingkuh, baru ketahuan baru-baru ini. Pinter banget bohongnya. Suami kamu yang pintar bohong atau kamu yang gampang dibodoh-bodohi? Siapa yang tahu? Aku sejak setahun LDR udah sering minta buat balik nemenin dia lagi. Oh, karena kamu LDR, sejak setahun kamu LDR, kamu minta balik ke tempatnya dia supaya nggak LDR. Ngomong atuh.
Tapi dia selalu menolak dengan alasan pendidikan anak-anak lebih bagus di kotaku sekarang. Berarti ini kota A dan kota B. Suaminya di kota B, kamu dan anak-anak kamu di kota A. Kamu minta balik ke kota B, tapi suami kamu melarang karena ada selingkuhan. Plus alasannya anak-anak kamu pendidikannya lebih bagus di kota A. Gitu. Gongsi, 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 gongsi. Aku percaya aja sama dia. Toh, dia selama ini gak ada perubahan apapun dalam bentuk perhatian dan keuangan. Jadi, tidak ada curiga sama sekali. Meski sering mimpi dikasih petunjuk sama Tuhan kalau dia selingkuh. Tuh, udah ada mimpinya. Harusnya kamu percaya sama iman kamu. Gimana sih? Tapi bodohnya, aku percaya sama dia. Emang bodoh. Akhirnya aku nekat kembali ke perantauan buat nemenin dia lagi. Kota apa nih? Penasaran. Poin pertama, ada poin-poinnya. Dia ngaku salah dan minta maaf, kemudian berjanji nggak ngulang lagi. Halah, template orang selingkuh. Semua keuangan aku yang handle. Semua m-banking aku yang pegang. Bahkan HP dia aku yang pegang. Tuh, HP dia kamu yang pegang? Kok masih diselingkuhin? Kurang kenceng nih pegangannya. Poin kedua, aku gak bisa percaya lagi sama dia setelah dibohongin habis-habisan. Aku sampai kena GERD karena masalah ini. Bisa ya? Penderita GERD, asisten saya penderita GERD. Bisa ya selingkuh kena GERD, overthinking kena GERD? Bisa, berpengaruh ya sama fisik kamu. Mertua aku dukung aku 1000% karena emang anaknya aja yang bajingan. Pertanyaan, apakah pantas jika aku ngasih kesempatan kedua buat laki-laki yang sudah tidak setia? Jujur aku pengen egois. Tapi anak-anak aku masih kecil dan butuh perhatian sosok bapaknya. Dia kerja di perantauan, kalau cerai susah malahan ketemu anak-anaknya. Apakah layak dia diberi kesempatan? Mungkin kamu bisa kasih dia dana umum daripada kesempatan. Monopoli! Gongsi. Kalaupun kita sama-sama lagi kembali maksudnya, gimana ya biar ada efek jera buat si suami? Kalau kata Cindy sih, hari Rabu. Jangan lupa nonton di podcastnya Cindy. Cerita kedua. Gue nonton Reels lu bang. Gue ada cerita bang. Saya Cindy Cantika Putri. Kamu panggil bang? Semoga bisa dibacain atau direkain sama Mbak Cindy Cantika Putri. Maaf, belum baca sampai akhir. Jadi, ceritanya gue dan keluarga besar lagi makan di suatu resto Timur Tengah. Itu sapi ya? Bukan onta. Sorry. Di Tangerang. Timur Tengah di Tangerang. Singkat cerita, belum aja cerita sudah disingkat-singkat aja. Manusia. Setelah gue selesai makan, gue mau cuci tangan nih. Kamu gak makan pakai sendok? Oh, Timur Tengah ya, baik. Wastafelnya itu ada di luar bangunan restoran. Ya udah sih, gue berdiri. Otomatis bangku gue mundur dikit kan, gruduk gitu ya. Gak sengaja nyenggol bangku kosong di meja belakang gue. Yang isinya keluarga kecil, katanya begitu. Kamu memang keluarganya besar gitu ya. Bangku kosongnya diisi tas sama ibunya. Nyenggol dikit dong, gak sampai tuh tasnya bergerak. Gue refleks langsung minta maaf. Aduh ibu, maaf gak sengaja, katanya gitu.
Belum lebaran sih kalau minta maafnya. Ibu-ibunya ini ya, noleh, alisnya mengkerut, natap gue sinis banget. Mungkin gini. Kok ada suara babi? Kru saya babi ngepet. Ramai ya. Cerita Cindy kali ini kebun binatang. Gue langsung kayak, astaga, gini banget sih nih orang. Orang gue juga udah minta maaf ya kan. Itu tuh tasnya langsung dipegang, dipeluk erat. Ya, dipeluk erat sama dia. Seolah-olah gue mau maling. Gue speechless. Dikira gue mau nyuri atau gimana ya? Ya udah sih segitu aja ceritanya. Cuma gue masih heran aja nih. Kenapa sih orang-orang segitu banget? Makasih bang. Bang? Bang lagi? Saya jadi kamu. Oh ini catatan saya sendiri. Kalau saya sih jadi kamu ya, saya dorong kursinya. Kalau kalau bisa ibu-ibunya saya dorong juga. Cerita ketiga. Curhat dong Bu Cindy Cantika Putri. Ini pakai caption nulisnya. Good. Gue baru tahu kalau ibu gue selingkuh gara-gara backup data galeri ke laptop gue. Insyaflah wahai manusia. Kena copyright gak? Enggak kan? Gue shock apalagi gue. Kesel. Tapi gue gak bisa ngomong ke bokap. Gara-gara beliau punya penyakit jantung. Takut kaget beliaunya. Ya gitu deh, dilema ya kalau punya orang tua suka selingkuh gitu. Bingung gitu. Antara tanggung jawab mempertahankan rumah tangganya mereka supaya nggak kelahi. Di satu sisi pengen ngebongkar juga. Tapi satu sisi kita pengen rumah tangga kita keluarga cemara. Iya nggak sih? Gue pengen banget bongkar kelakuan dia, ibu gue. Tapi gue masih sayang sama dia. Gue gak mau keluarga gue rusak dan hancur. Tuh kan, dilema. Gue udah punya nomor selingkuhannya. Gue pengen banget labrak. Tapi gak tahu kata-kata yang baik buat ngelabrak gimana. Mungkin bisa begini. Heh bencong, kamu ngapain sama Ibu Eike? Coba deh. Mohon kasih gue solusi. Udah kan gue kasih solusi gimana. Kata Cindy sih ada hari Rabu. Enggak, itu gimmick yang tadi. Kata Cindy sih mungkin muncrat. Kata Cindy sih ya bilang aja sama papa kamu baik-baik. Dudukin ibu kamu. Sidang. Yang terbaik pasti terjadi. Percaya deh, tumben Cindy baik hari ini. Lanjut. Cerita keempat. Bu Cindy. Saya mau tanya Bu. Kan saya ngelamar pekerjaan pakai orang dalam. Kemampuan kamu segitu doang. Harus banget pakai orang dalam. Orang dalam itu yang keluar di dalam gak sih? Trot. Tapi setelah 1 bulan dipanggil perusahaan hanya buat ujian tertulis aja. Mana soalnya pada ngaco Bu? Ngaco atau kamu yang gak bisa jawab? Orang dalam, si paling orang dalam. Heran. Posisi yang dilamar apa? Soal tes yang dikeluar posisinya apa? Gak nyambung gitu Bu. Semoga Tuhan melindungi kamu. Kenapa ulang tahun Jamrut ya? Setelah itu gak ada kejelasan hingga detik ini Bu.
Untungnya kemarin saya sempat apply CV saya ke tempat lain dengan usaha saya sendiri tanpa orang dalam. Terbukti Bu, nggak nyampe 2 minggu udah kena panggil dan berlanjut hingga saya diterima kerja Bu. Saya bangga Cindy-licious diterima kerja tanpa orang dalam. Pertanyaannya Bu, bagaimana sikap kita, pandangan kita terhadap si orang dalam itu Bu Cindy? Karena ketika saya kasih tahu ke dia kalau saya sudah keterima di tempat lain, dianya nggak merasa bersalah sedikit pun Bu Cindy. Cuma bilang, oh iya, alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana solusinya? Nggak ada solusi. Emang kamu rugi apa? Hah! Kamu kasih duit ya, supaya kamu masuk ya. Kalau kasih duit sih ya memang rugi di kamu sih secara material. Tapi saya juga bersyukur sih, jadi jawaban saya sama orang dalam kamu. Oh gitu, alhamdulillah deh kalau keterima. Cerita kelima. Banyak ya yang cerita ternyata ada 1.743 juta cerita yang belum masuk. Jadi tolong dong Cindy-licious, kirimkan cerita kamu ke DM-nya Avan Putravan 24. Instagram ketik-ketik aja. Tapi boleh nggak request? Ketiknya jangan satu-satu, langsung panjang gitu. Jadi enak untuk di copy paste. Oke, lanjut cerita. Lo Cindy Cantika Putri, aku mau curhat. By the way, tolong di sensor ya namanya. Jadi kemarin aku punya cowok. Nah, sama dia aku first time saling grepe-grepe. Grepe-grepe. Saya nggak ngajarin ya, first time. Saya nggak ngajarin grepe-grepe ya. Ini cerita kamu, bukan cerita saya. Kalau saya sih first time saya ludahi dulu. Kalau ketemu, grepe-grepe terus. Karena habis itu kita LDR, jadi lebih sering VCS. Video call sex. Tapi kita putus. Soalnya dia nggak modal anjing. Modal kok. Modal grepe-grepe kamu. Kan kamu sampai melayang. Masa ngandelin duit gue? Literally dia bilang, ya udah kita mainnya kalau kamu udah ada uang aja. Mokondo. Kamu suka kan tapi? Itu sebenarnya bisa jadi motivasi kamu tahu. Kamu suka digrepe-grepe sampai VCS. Dan dia cuma mau grepe kamu kalau ada uang. Gigolo gak sih pacar kamu? Terus dia patriarki. Pengertian patriarki. Patriarki adalah patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan didominasi utama dalam peran dalam masyarakat. Oh, jadi dia pengen disembah intinya ya. Tapi nggak ngasih gue apa-apa, padahal patriarki. Anjing banget. Gue ini orangnya super pelit. Bohong. Kalau pelit gak mungkin kamu mudah digrepe-grepe. Munafik. Selagi bukan donatur dilarang. Selagi motonya. Moto mbak ini. Selagi bukan donatur dilarang mengatur. Bohong. Grepe-grepe itu apa? Nagin. Rambut saya ketarik sofa. Pokoknya dari tampang juga minus deh. Tampang minus. Digrepe-grepe mau. Pasti gede ya.
gok, gok, gok. Nyangkut nggak di tenggorokan. Tapi yang bikin kangen, ada yang bikin kangen. Yang bikin kangen itu kalau ketemu dulu kayak gitu bang, bang. Tapi yang bikin kangennya itu tuh kalau ketemu dipegang-pegang. Mungkin karena gue first time ya, jadi kayak berkesan banget. Bukan first time, lo sange, ngaceng, kona, nafsu birahi, binatang. Cerita hari ini bikin ke kamar mandi ya. Kayak pengen lagi bang dibuat, ya emang pengen. Ya enak soalnya. Ini orang-orang gak takut dosa ya begini nih, binatang. Tapi sekarang gue jomblo, alhamdulillah. Saya agama apa? What do you think Cindy Cantika Putri? What I think? Ya kamu sange, dapat cowok mau kondo, kamu keenakan, tapi kamu gak mau keluarin modal. Udah, that's it, that's it. Mungkin saran saya, beli vibrator. Terus yang bisa diatur getarannya. Begitu ceritanya ya. Hari ini ceritanya bagus ya, bervariatif. Ada yang bergetar, bergetar di udara. Nah, untuk Cindylicious yang ingin bergetar, boleh kirimkan ceritanya langsung sekali lagi ke DM-nya Avan Putravan 24. Cerita kamu akan diceritakan secara anonim. Oke, sekian cerita Cindy kali ini. Apa ya? Out, benar. Sekian cerita Cindy kali ini. Saya mau melakukan pergetaran jiwa dulu. Dadah!